Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Siti. Kali ini akan menyampaikan pembelajaran tema 2, subtema 1 tentang menemukan informasi dari bacaan. Anak-anak, sehatkah kalian? Semoga kalian beserta keluarga tetap dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan. Allahumma amin. Solehahnya MI Tarbiyatus Syarifah kelas 4. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak, kali ini Bu Siti akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang menemukan informasi dari bacaan. Apa sih pengertian teks petunjuk? Nah, sebelumnya kita pakai ini ya. Teks petunjuk adalah teks yang berisi panduan yang jelas dalam membuat atau melakukan sesuatu. Bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk harus jelas, tersusun, mudah dipahami, sehingga dapat efektif dalam penggunaan bahasa, ya. Saya ulangi, teks petunjuk adalah teks yang berisi panduan yang jelas dalam membuat atau melakukan sesuatu. Anak-anak, informasi yang kita peroleh dari gambar bisa kita olah dengan membuat peta pikiran. Dari gagasan pokok, kemudian kita bedakan juga dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung, anak-anak sudah mengetahui ya, kalau gagasan pendukung dari satu teks itu beberapa. Dalam artian gagasan pendukung ada yang 3, artinya lebih dari 1 gagasan pendukung. Selanjutnya perhatikan contoh membuat peta pikiran dari gambar yang mengetahui informasi. Perhatikan paragraf berikut ini. Batu bara memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Salah satunya menghasilkan produk gas alam. Gas alam ini berasal dari batu bara yang masih ada di dalam tanah. Selanjutnya, gas alam tersebut diolah di tempat pertambangan dan menghasilkan berbagai produk. Misalnya, untuk bahan bakar industri, pembangkit listrik tenaga gas, serta produk hidrogen dan solar. Anak-anak perlu kalian ketahui, dalam teks ini yang bergariskan atau yang bertulis merah ini adalah gagasan utamanya, ya, atau temanya di sini. Batu bara memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Kita simpulkan lagi di sini ide pokoknya manfaat atau ini ya, batu bara manfaat dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya perhatikan anak-anak, cara membuat peta pikiran. Masih ingatkah kalian cara penyajian ya peta pikiran ya, yang pertama ini ya. Perhatikan, yang diwarnai hijau ini adalah gagasan pokok dari bacaan tersebut atau dari teks yang di atas tadi ya. Manfaat gas alam batu bara. Selanjutnya di sini ada gagasan pendukungnya, bahan bakar industri. Kemudian juga yang kedua, gagasan pendukungnya menghasilkan produk hidrogen dan solar. Selanjutnya pembangkit listrik tenaga gas. Ini adalah gagasan pendukung.
di mana gagasan pendukung adalah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan atau penjelasan dari gagasan pokok tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk. Nah, anak-anak, informasi dalam teks petunjuk dapat diidentifikasi dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Apa itu membaca intensif? Membaca intensif adalah membaca yang dilakukan dengan cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Selanjutnya, membaca memindai adalah membaca dengan sekilas dan cepat, namun masih teliti dengan bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan informasi tertentu dari suatu teks. Sekali lagi, membaca intensif yaitu membaca yang dilakukan dengan cermat dan teliti. Sedangkan baca mindai membaca dengan sekilas, cepat, namun tetap bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan informasi. Ya. Selanjutnya, anak-anak perlu kalian ketahui, ini adalah contoh petunjuk kita membuat kincir angin dari kertas. Perlu kalian ketahui, ada alat dan bahan, ya, langkah pembuatannya, kemudian bagaimana itu ya. Di sini ada juga kincir air dari plastik, ya. Ada bahan dan alat yang digunakan. Kemudian ada langkah-langkah untuk pembuatan kincir air dari plastik tersebut. Kalian baca dengan cermat. Bisa ya? Nah, di LKS kalian juga ada loh, ya. Nah, coba langsung. Nah, sekarang kita masuk ke menjelaskan informasi berupa gambar. Kalau tadi teks petunjuk, selanjutnya kita akan masuk ke informasi berupa gambar. Perhatikan anak-anak, gambar tersebut ada seorang ibu dan putranya. Perhatikan dengan cermat. Gambar ini ya akan menghasilkan teks seperti saya berikan arah panah ini. Setiap pagi setelah bangun tidur, saya membantu ibu. Saya memasak di dapur dan menyapu halaman. Yang paling menyenangkan untuk saya adalah saat membuat kue. Di akhir tahun, ibu saya membuat beberapa jenis kue karena akan ada saudara yang datang dari jauh. Saya membantu ibu seharian di dapur, menyiapkan adonan. Saya membantu ibu mencetak kue-kue kering menjadi bentuk-bentuk hati yang lucu. Nah, anak-anak dari sini ya, dari gambar ini ada informasi yang diperoleh ya. Dapat diceritakan dengan cara menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci dengan membutuhkan gagasan pokok. Nah, anak-anak tentunya bisa ya. Misalkan ada gambar kemudian dijadikan informasi ya dari gambar tersebut. Tentunya sudah pinter ya. Selanjutnya, anak-anak, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian ini ada tugas untuk kreasi kalian sesuai dengan teks petunjuk ya. Tadi saya sampaikan Bu Guru di awal ya. Tugas kalian hari ini, buatlah kincir angin
ya yang sederhana dari botol bekas bersama orang tua kalian dengan petunjuk cara membuat seperti pada LKS tematik tema 2 halaman 17. Selanjutnya, kirimkan hasil video cara pembuatan tersebut dengan durasi waktu pendek. Paham ya anak-anak ya? Kalian apa tugas hari ini? Tugas kalian hari ini membuat kincir angin terbuat dari botol bekas ya. Selanjutnya kalian kirim melalui video ya dengan durasi pendek ke grup kelas masing-masing. Nah, akhirnya sampai di sini terlebih dahulu materi Ibu yang sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa sholat 5 waktunya tetap terjaga. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.